kerasukan perempuan tuh saking hebat dan dahsyatnya. Meja sebesar meja belajar, dipegangnya satu tangan, dilempar gini, sampai ke bawah, putar-putar kayak gini, dilemparnya ke bawah sini. Selamat malam, Bang. Malam. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalan, saya Fauzan, Bang. Dengan abang siapa, Bang? Bang Iwan. Bang Iwan. Bang Iwan, profesinya di sini sebagai apa, Bang? Saya security sini. Oh, security. Sudah berapa lama, Bang? Dari tahun 2014. Dari 2014. Sudah cukup lama juga, Bang, ya? Berarti Abang sudah cukup mengenal bagaimana sekolah ini gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau di sini security-nya itu berarti ini memang sampai malam ya, dari pagi sampai malam gitu. Iya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sudah tuh yang shift kedua dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, 12 jam. 12 jam. Setiap hari ya, Bang, berarti seperti itu dari 2014 gitu. Iya, satu minggu malam, 1 minggu pagi. Oh, shift pada shiftnya gitu, Bang, ya. Kebetulan berkenalan dengan security di sekolah ini dan mengenal juga di sekolah ini. Jadi saya mau menanyakan ini, Bang, untuk pengalaman yang Abang alami gitu kan di sekolah ini kan sudah lama. Tapi khususnya ini di bagian apa, Bang, pengalaman atau Abang merasakan ke apa sesuatu yang ganjil atau yang agak horor atau misteri lah istilahnya kayak gitu, Bang. Yang Bang alami gitu, mungkin bisa di-share gitu, apa yang Abang alami selama udah dari 2014 kan sampai 2021 kita udah bisa sharing selama kerja di sini. Iya, gimana ya, ini aja sudah merinding nih katanya ini. Baru mulai ya. Baru mau mulai. Iya. Kalau untuk pengalaman rasanya yang ganjal-ganjal udah ada beberapa kejadian ini, Pak. Untuk pertama kali saya kerja 2014, saya pernah merasakan di ruang musola. Berarti awal-awal udah ada, Bang, ya? Iya, awal-awal saya udah merasakan keganjalan-keganjalan seperti awal-awal itu berarti udah berapa lama tuh, Bang? Baru 2 hari kerja saya. 2 hari kerja? Iya. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu kan saya jaga malam, istirahat lah saya jam-jam setengah 12 istirahat di ruang musola. Kebetulan ruang musola ada di sebelah sana, di belakang kita sini kan. Istirahat, pas saya terbangun tengah malam lagi ya, udah menjelang subuh mungkin sekitar jam 2:30. Karena mau ke kamar mandi kan. Jadi waktu itu hujan, gerimis. Keluar saya dari ruang musola, pas keluar tiba-tiba badan saya merinding semua, Pak. Dari ujung kaki, ini aja nih ya. Iya. Udah gemetar dah rasanya. Suasananya juga mendukung nih, Bang. Jadi keluar saya pintu, tiba-tiba merinding semua sampai sini. Saya mau melihat ke belakang, tapi tidak berani. Takut nampak langsung di depan muka kan. Jadi saya berusaha untuk coba lari. Tapi rasanya berat kali kaki saya nih, Bang, mau berlari kan. Akhirnya saya paksakan jalan-jalan gini, sampailah ke depan. Sampai ke depan, itu tidak ada tidur lagi saya, Pak. Itu posisinya Bang Abang sendiri ya? Sendiri. Tidak ada tidur lagi sampai jam 5:30. Pas penjaga sekolah datang untuk bersih-bersih lokal. Iya. Itu kejadian yang pertama itu. Jadi semenjak itu saya tidak pernah berani lagi tidur di musola sendiri. Iya. Takut. Banyaklah kejadian lain. Untuk yang di atas ada juga, di lantai 2. Memang tadi ada 2 lantai dong ya? Iya, di lantai 2 ada juga. Untuk kejadian kedua itu, waktu itu saya disuruh kepala sekolah ngecat. Kebetulan berdua sama kawan. Iya. Kawan ini karena dia besoknya mau kerja katanya kan, kalau saya kan kerja di sini. Iya. Jadi ditinggalnya saya sendiri kerja di lantai 2. ngecat sendiri. Itu malam juga, Bang, mengerjakannya? Malam.
sekitar jam setengah 12 lah. Ya. Setengah 12 masih ngecat dari sendiri di atas. Pas lagi ngecat itu istirahat, saya merokok dulu kan, merokok dulu santai-santai. Pergilah saya ke kamar mandi yang di atas ini kan, pergi ke kamar mandi. Pas keluar saya udah ngerasakan merinding juga badan, cuma tak nampak apa. Memang ngerasakan kan. Balik ke tempat sudah tidak ada lagi apa nih dari tempat macam puas, rola, napas segala macam deh kan. Jadi bingung saya bang, kemana gitu. Posisi awalnya tadi abang udah tahu ya tempat di sana dekat kamar mandi itu lagi ini di sana. Terus saya carilah ke bawah, Pak, siapa tahu saya salah letak atau gimana kan, tak ujung-ujung. Tiba saya balik lagi ke atas, rupanya masih ada di sana. Oh, di tempat semula lagi? Nah setelah itu langsunglah berhenti saya ngechat. Tidak sanggup rasanya istirahat, itu pun tidak berani tidur ke musola, tidurnya di ruang majelis dulu aja. Berarti kalau malam itu abang ada ngecek lagi nggak atau apa? Tidak ada, karena sudah ngalami banyak. Karena di awal-awal udah ngalami bang ya. Jadi tidak berani mau ngecek, paling kita mantau-mantau aja di bawah kan, depan ruang majelis dulu, tengok aja. Itu yang pengalaman di yang abang ya ini. Mungkin ada yang lain atau yang baru-baru ini abang alami ada nggak? Alhamdulillah kalau untuk baru-baru ini sudah tidak ada lagi Pak. Mungkin karena siswa-siswa kita setiap pagi kan, dia kan siswa setiap pagi ini melakukan intak kan, jadi ngaji-ngaji mungkin agak kurang. Dan sekarang pun setiap lokalnya udah bersih. Kalau dulu kan banyak sampah, dan pernah juga kejadian itu siswa kerasukan. Sering tuh bang ya? Siang-siang dulu sekitar masih 2014 lah. 2014 pertengahan kerja. Iya lagi belajar siang-siang, kerasukan perempuan tuh saking hebat dan dahsyatnya, meja sebesar meja belajar, dipegangnya satu tangan, dilempar gini, sampai ke bawah, putar-putar kayak gini, dilemparnya ke bawah sini. Jadi waktu itu masih ada Pak yang Ali. Lihat siapa itu bang? Semua guru yang mengajar melihat di dalam lokal, guru yang di majelis pun heran, suara apa ini kan. Jadi waktu itu ada Pak Ali, guru olahraga, dia sekarang udah pensiun. Jadi ditanya sama Pak Ali ini siswanya kan, siapa namamu, tanya kan. Tidak ada disebutnya namanya. Tidak perlu kalian tahu namaku, saya maunya setiap lokal ini dibersihkan, jangan ada lagi sampah kan. Oke, kata Pak Ali kan. Oke, kata guru ini, kami bersihkan, tapi tolong kau keluar dari badan anak kami ini. Ingat? Nah, jadi setelah itu dibaca-baca ayat-ayat Al-Quran segala macam dari bersihkan lokal. Alhamdulillah, ini bisa sadar. Itulah pengalaman. Itu ada nular juga nggak waktu kejadian itu bang ke siswa yang lainnya gitu? Atau satu siswa tadi aja ya? Nggak ada, waktu itu nggak ada, satu siswa itu aja yang kadang ada juga itu kan di beberapa tempat itu dengan massal gitu, ada yang kalau siswa lain ini habis itu pindah lagi ke siswa lain. Nggak ada, waktu itu cuma siswa satu yang kerasukannya. Karena juga mungkin karena sekarang ini kan udah tatap muka bang ya, siswanya udah ada kegiatan gitu di sekolah juga udah masuk. Mungkin karena sebelumnya itu kan pandemi itu siswa belajar di rumah itu kan, jadi sekolah tuh ya udah lama tinggal. Iya, lama tinggal. Ya. Alhamdulillah tidak ada baru-baru ini bang. Tidak ada lagi. Terus yang bang dengar mungkin yang itu kan dari pengalaman abang yang abang ceritakan tadi kan, dari pengalaman pribadi. Mungkin ada mendengar cerita atau dari siapa, guru-guru atau dari teman atau siapa yang lainnya ada menceritakan kejadian yang sama kayak gitu atau gimana bang? Ada, guru-guru pernah juga katanya siang-siang, bukan siang ya, pagi ya, pas lagi mengaji, intak pagi-pagi. Katanya sih, cuma ini kan cerita dari guru-guru. Di pojok sebelah sana katanya duduk tuh ada berpakaian putih-putih kan, panjang pas dekat pohon saya itu, duduk di pojok sana tuh. Kebetulan guru ini kan dia bisa melihat itunya, itu kejadiannya kan. Cuma kalau saya pribadi alhamdulillah tidak pernah
kalau bisa jangan Iya, sampai. iya. Jadi kalau merasakan ada Iya. dia itu tuh ada ngerasa. Kalau ngerasakan sering pas maghrib kita melakukan penerangan area ataupun Iya. ngunci lokal, itu ada rasanya tuh di lantai 2 terutama. Oh iya, saya ingat tadi Bang yang abang cerita tadi lagi ngecat itu kan berdua, ada sama temannya, mungkin teman abang tuh ada yang kerja juga. Atau apa kayak tukang atau apa yang sedang bekerja. Iya, saya baru ingat. Iya. Nah, betul tuh. Sekitar 2018 lah ya, 2018an pernah tuh kejadian dekat kantin karena mau direnovasi kan. Jadi di sana dicat, kebetulan yang ngecat ini kan sholat, dia ada mestinya dia kan sholat asar. Iya. Cuma udah telat menjelang maghrib dia sholat kan. Jadi sholat lah dia di sebelah sana. Mungkin karena nggak tahu mau sholat, dia sholat sana kan. Setelah sholat tuh ini dia cerita sama saya kan pas di depan. Jadi cerita lah dia sama dia, Bang, beli juga di belakang katanya kan, gitu dia cerita kan. Apa tuh Bang? Tadi saya sholat sana katanya kan. Pas saya lagi sholat, merinding badan saya kayak ada yang lewat gitu, katanya rambut panjang gitu kan. Berarti dia ngelihat itu. Mungkin sepintas dia ngelihat. Iya. Nah, katanya kan gitu kayak ada yang lewat katanya pas di sebelah. Dan sesudah itu pas salam Bang, saya lihat sendal saya kan saya letak di belakang saya pas sholat. Pas saya lihat udah tidak ada lagi, tegak saya. Tengok udah berpindah tempatnya Bang, arah ke kira-kira 2 meter dari tempat saya kan. Itu pun atau memang betul ya penunggu sini atau kawan saya yang iseng, tapi kawan saya tidak ada Bang katanya kan. Udah menjelang maghrib lah yang sholat asar. Posisinya dia sendiri juga Bang ya? Iya, dia sendiri. Itu jatuhnya bisa itu. Jadi semenjak itu anda berani lagi dia ngecat sendiri di sana. Harus bawa kawan dia. Iya. Berarti orang lain pun juga, bukan dari abang aja, yang lain juga ada yang mengalami Bang ya? Iya, dia biasanya orang-orang baru biasanya orang baru kan dia mungkin pengen kenalan itu. Iya. Dia enggak mengerti caranya. Iya, enggak mengerti. Terus juga tadi yang siswa kayak apa tadi yang ngomong teman tadi bisa mengangkat meja itu kan udah bukan dari kekuatan siswa itu kan, mungkin dia cewek lagi kan Bang, mengangkat meja satu tangan. Dan ada lagi nih, cuma saya belum kerja sini, saya dapat cerita. Iya. Dari namanya sini juga. Sekarang dia di tata usaha, dulu kan dia tinggal sini. Dia tinggal sini dulu. Security sebelum abang gitu? Enggak, dia bukan security, penjaga sekolah dia dulu Pak. Namanya Pak Ilham. Dia pernah cerita, itu tukang juga tuh. Orang lagi renovasi. Jadi maghrib menjelang maghrib dia menghidupkan musik kuat-kuat. Udah dibilang sama yang penjaga sekolah nih, Pak, musiknya Pak mau maghrib lagi. Biar aja lah, kata jawaban setukang nih kan. Jadi ya udah, karena katanya biar aja, penjaga sekolah ini masuk ke dalam. Belum lama setelah itu jumpa lah dia diganggu kayak gini langsung. Ibarat kan saya kerja, bapak penunggu sini ya. Lagi kerja noko-noko kayak gini, jumpa langsung tatap muka kayak gini ya belum. Langsung dibilang, tapi berani. Iya. Tapi berani. Tukang nih dibilangnya, jangan ganggu saya cari makan, dibilangnya kayak gitu kan. Langsung dibilang gitu. Ya udah gitu aja, sampai situ aja ceritanya. Cuma enggak tahu lah ya, apa itu betul atau rekayasa dari Pak Tukang ini, enggak tahu. Saya kan dapat cerita dari penjaga sekolah. Mengapa enggak? Ngeri lah. Iya, kalau misalkan kejadian yang dialami oleh satu orang aja lalu diceritakan itu kan, tapi kan ini udah semuanya gitu, menceritakan bisa dikatakan valid juga tuh Bang. Iya. Nah, juga gitu kan. Tapi kalau dengar cerita tuh kayaknya sesuatu yang udah direnovasi mungkin itu mengganggu udah mengubah tempat dia gitu Bang. Tadi kan renovasi. Iya, mungkin dia merasa terganggu. Iya. Terus juga yang barusan itu kan karena udah putar musik kan udah dia maghrib juga udah. Iya. Gitu. Nah, kan gak hanya kita aja gitu. Terima kasih sudah berkunjung. Iya.